Misalkan dengan istrinya gitu ya, konflik di rumah, tapi dengan teman kerjanya kemudian dia bercerita, berkeluh Betul. kesah dan merasa nyaman sampai kebablasan. Itu kan juga sering terjadi kan. Gimana menurut Mbak Dia kalau yang gitu-gitu tuh? 5 tahun pernikahan, 5 tahun awal pernikahan ini boleh dipercaya apa tidak. Ini pengalaman saya saja. Saya memang baru 11 tahun menikah ya. Jadi awal pernikahan 5 tahun awal Anda akan menemui badai-badai seperti ini. Oke. Tapi pesannya Pak Amin Rais itu bagus juga. Pesannya Pak Amin pada anak-anaknya kalau sudah menikah itu berhenti untuk membandingkan. Ya. Jadi kalau Penting sudah menikah ya siapapun suami istri Anda, udah itu saja, tutup yang lain. Walaupun ya itu godaan tuh mesti ada. Ya namanya orang mau naik kelas kok nggak diuji ya. Jadi itu pasti ada. Yang terpenting kalau Anda sudah punya prinsip seperti itu saya yakin kita akan lebih setia. Kemudian yang kedua juga Anda harus bersyukur. Saya tidak mengatakan jangan menuntut pasangan, tapi bersyukur saja. Bersyukur terus apa yang Allah sudah berikan pada pasangan kita. Apapun. Ya setiap orang mesti ada kekurangan. Tapi disyukuri saja, disyukuri terus. Kenapa? Karena kalau disyukuri terus, Allah itu akan memberi pengikat yang lebih kuat. Itu menurut saya aja lah, Mbak. Menurut saya seperti itu. Terus selanjutnya lebih susah lagi adalah merawat cinta, Mbak. Iya, itu juga yang jatuh cinta itu cepat. Nah, yang belum menikah di sini. Yang belum menikah, ayo. Jatuh cinta itu cepat, Mas. Mbak, itu cepat. Tetapi yang lebih rumit adalah merawat cinta. Merawat cinta itu harus diupayakan. Yes. Cinta itu kalau nggak diupayakan lepas. Tapi kalau kita yang mengupayakan, kita yang menjaga, ya cinta itu akan terus ada dimanapun kita berada. Tetapi merawat cinta itu juga harus dua-duanya kan Bu, Iya, nggak bisa satu pihak. Iya, dua-duanya. Kadang mungkin dalam pernikahan ada satu pihak yang menggebu-gebu sekali merawat cintanya, tapi ternyata yang satu cuek-cuek aja. Nah itu juga bisa menjadi permasalahan ya. Betul. Tapi yang bisa menyatukan itu sebenarnya komunikasi saja, Mbak. Kalau kita ini bisa menjaga komunikasi bagaimanapun caranya dan teknik yang mestinya tiap pasangan itu berbeda. Gak bisa disamakan. Ada yang bisa ngomong sambil minum teh terus membicarakan semuanya. Ada yang mungkin sambil masak, sambil makan. Ada juga yang barangkali dengan tidur dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya cara sendiri. Dan itu harus kita jaga yang seperti itu. Nah, saya ingin sedikit sharing nih, Mbak Fafa. Boleh. Ketika belum pandemi itu kan Anda bisa bayangkan bagaimana kehidupan. Yes. Kehidupan rumah tangga kami begitulah ya. Yang kadang di akhir pekan saya harus keluar dan saya yakin aktivis Muhammadiyah Ortum rata-rata seperti itu. Sibuk gitu ya. Ya, rata-rata seperti itu. Belum suami juga ada aktivitas lain. Nah, bagaimana cara untuk menjaga komunikasi? Kalau saya selalu menyempatkan, saya di luar kota misalnya, suami saya juga di luar kota. Pagi kita harus on call. On call. Ya, kalau pas jauh berjauhan, kami pagi harus on call. Setelah itu seharian silakan. Malamnya sebelum tidur kita on call. Iya, benar. Paling tidak ya ngapain? Terus ya gombal-gombal sedikit, udah gitu aja. Nggak perlu ribet lah. Yang pasti kita punya komitmen untuk menjaga itu. Nah, terus yang kedua, ini bisa dicoba, tapi kadang menarik juga. Kami ini selalu banyak memberi, saling memberi. Nah, Wow, ini nih Bu yang harus patut dicontoh karena mungkin jarang gitu ya. Karena kan di lingkungan kita ini banyak yang masih berpikiran patriarki gitu. Jadi perempuan yang selalu melayani. Iya. Jadi nah, ini nggak benar gitu ya Bu ya. Jadi kita harus saling memberi. Perempuan juga harus memberi, laki-laki juga memberi apapun. Jadi saya tidak mengatakan memberi itu harus bentuknya materi, tidak. Jadi memberi itu selain memberi perhatian,
terus memberi guyonan dan memberi doa itu penting loh. Doa itu doa itu yang sebenarnya kadang kita lalai. Kita doa banyak tapi doa untuk pasangan kita enggak. Ya. Ayo siapa? Ini nih yang kadang harus diingat, doa untuk pasangan, jangan lupa tagline-nya ya, Bu. Iya, ya pesannya ya jaga, minta tolong Allah untuk menjaga suami kita, istri kita begitu. Nah, terus saling, yang lain adalah saling untuk menghormati apapun keputusan suami dan istri. Oke. Misalkan keputusan di sini bukan keputusan besar ya, tapi keputusan yang harus diputuskan pada waktu emergensi. Nah, misalkan saat itu rencananya udah mau pulang nih, tapi ternyata ada hal yang harus diselesaikan. Nah, di saat itulah kebetulan kita harus memutuskan, misalkan kita belum bisa kontak pasangan kita. Nah, di situ kita memutuskan dan suami atau istri kita misalkan nanti baru kita kasih tahu nih, kok nggak jadi pulang. Nah, di situ kita harus menghormati. Saya harus memutuskan ini, harus kesini dulu, baru nanti pulang. Oh ya udah. Iya. Tapi kalau ngomel-ngomel ya saya paham, mesti yang ditinggal mesti ngomel-ngomel. Tapi pasrah saja gitu, pasrah aja biar Allah yang menjaga. Iya, pasrah sama Allah. Quote-nya ya Allah. Ini buat pasangan-pasangan yang cemburuan kayaknya perlu belajar sama Mbak Dia nih kayaknya. Karena kita juga dapat pertanyaan Mbak tentang itu, menghadapi pasangan yang cemburuan apalagi kalau LDR. Nah, Mbak Dia kan juga suka LDR nih sama suami ya, sebelum pandemi ya, ketika harus bukan ketemu siapa, ada acara apa. Nah, itu gimana Mbak? Menjelaskan suami, pernah nggak suami ada cemburu-cemburunya gitu? Suami saya cemburu, saya juga cemburu. Tapi bagus itu cemburu itu. Bagus ya. Cemburu itu kan artinya bumbu cinta itu. Iya, benar, harus ada. Kalau kita nggak cemburu ya gimana? Kalau cemburunya over gimana nih? Nah, jadi cemburu itu kan juga ada batasnya nih, Mbak. Jadi bener. cemburu itu harus. Tetapi batasnya jangan sampai kita terlalu posesif dengan pasangan. Terus yang kedua juga jangan sampai kita terlalu frontal. Sehingga pasangan kita mau ketemu dengan siapapun, kita sampai kayak detektif kali ya. Aduh, mau kemana nih dia? Ya, gitu ya? mau kemana, gimana dengan siapa, terus nyelinap-nyelinap, nggak usah sampai seperti itu. Ya, yang penting kita harus jaga komunikasi, saling percaya aja. Begini, kalau perempuan itu ngomongnya suka 200 kata, suami kita itu paling cuma 100 kata. Waduh, kok saya juga ngerasa sama ya, suami saya juga gitu soalnya. Iya, jadi kalau tanya dengan suami, hayo tadi dengan siapa? Udah, sekali itu aja, jangan diulang-ulang. Oke. Karena pasangan kita nggak akan suka kalau diulang-ulang terus dicecar gitu. Percaya aja deh dengan suami. Tapi kalau misalnya ada hal-hal, ya semoga nggak terjadi nih, tapi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, mencurigakan itu ngomong baik-baik saja. Jangan, ini apa ini ngomong, kita udah heboh sendiri. Oh, suami nggak suka kayak gitu. Nanti yang ada malah emosi gitu ya, Bu. Betul. Begitu juga kalau suami. Nah, ini kan tadi misalkan saya perempuan nih ya, istri, tapi misalkan ada suaminya juga menemukan hal-hal bagaimana dengan istri. Saya kira para suami juga lebih rasional ya, akan tanya dengan siapa, bagaimana. Yang terpenting adalah saling percaya itu tadi, Mbak. Oke. Nah, Mbak, kemudian kita ngomongin ini nih. Misalkan tadi kan kita udah tahu ya dinamikanya pernikahan itu seperti apa, sulitnya, mungkin juga ribetnya, konfliknya, ada yang besar, ada yang kecil dan sebagainya. Apa sih tanda kita telah siap menikah? Waduh, apa ya tandanya? Ke KUA? Kalau itu nanti banyak ya. Kalau itu banyak yang mau pengen ke KUA tapi belum ada pasangannya juga. Oke. Mungkin jauh sebelum tanda kita siap menikah nih, Mbak. Memilih pasangan juga penting ya. Jadi nih ada istilah ta'aruf nih. Ta'aruf nggak boleh. Ta'aruf boleh, pacaran nggak boleh. Ya sebenarnya pacaran dan ta'aruf itu sama aja, Mbak. Saling untuk mengetahui kan. Pendekatan gitu ya. Iya, pendekatan untuk mengetahui. Hanya saja kan kadang itu nggak syar'i itu bahasa pacaran. Itu kan bahasa Indonesia. Di Arab nggak ada istilah pacaran, ta'aruf ya. Sama aja. Cuman kita sendiri yang harus tahu sejauh mana pacaran atau ta'aruf itu yang sesuai dengan kita. Jangan sampai kebablasan. Benar-benar setuju. Kalau kita hanya ingin mengenal,
yang pertama harus diketahui mengenal personnya, kedua mengenal keluarganya. Itu. Nah, kalau kemudian sampai kebablasan, tapi kan memang masyarakat di luar kita begitu kan, Mbak? Iya. Banyak sekali Ada ya. banyak. Nah, ada yang sampai kebablasan, ada yang maaf sampai hamil di luar nikah dan Iya. lain sebagainya. Itu saya kira sudah ranahnya sudah bukan ta'aruf atau pacaran. Itu sudah zina ya, zina. kalau sudah sampai sejauh itu. Iya. Nah, maka yang harus kita perhatikan, Anda mau memilih pasangan yang seperti apa. Anda kalau mau memilih pasangan yang baik, jadilah orang baik. Yes. Kalau mau mendapatkan pasangan yang soleh, jadi soleh. Gitu saja, karena pasangan itu nanti cerminan kita juga. Anak-anak kita juga cerminan dari kita. Gitu. Jadi sederhananya begitu saja. Mau mencari pasangan, dapat pasangan yang bagus, ya jadilah orang yang bagus. Oke. Walaupun bagus ukuran saya dan Mbak Fafa ini beda. Iya. Ya, Standarnya beda-beda ya. betul, tiap orang. dan jangan sampai kita terus wah saya mau jadi baik nih karena nanti biar dapat suami baik, niatnya juga jangan begitu. Jadi niatnya lurus saja karena Allah begitu, nanti biar urusan itu Allah yang ngatur. Selain itu juga Anda harus banyak berteman ya. Kalau mengurung diri di kamar gimana nanti? Nggak datang-datang gitu ya. Datang-datang. Nah, terus kesiapan yang lain adalah kita juga harus mempersiapkan diri kita secara psikologis. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri kita secara agama. Ya artinya kalau sudah mendekati pernikahan, istikharoh lah. Iya. Atau kalau sudah ada yang mendekat, istikharoh lah gitu. Kemudian yang terakhir juga kita harus siap secara sosial. Iya. Itu juga harus penting. Sosial itu kalau sebelum menikah ya kita banyak saja banyak bergaul dengan orang lain begitu, yang nantinya siapa tahu makin banyak orang yang bisa kita mintai pendapat, bisa kita mintai masukan. Iya gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati gitu ya Bu, maksudnya dengan tadi ta'aruf, pengenalan yang benar-benar kenal, yang kemudian karena kadang gini Bu, misalkan pernah menemui juga saya ada ta'aruf, misalkan baru 3 bulan, terus kemudian salah satu pihak ada yang mengejar-ngejar untuk menikah, akhirnya karena sudah nggak enak kayak gitu ya udahlah, ya udah nikah aja, tapi padahal sebenarnya mungkin antara bingung juga nih, yakin dan nggak yakin, tapi gimana ya, kayak ya udahlah, udah kenal juga, udah ditembung juga, ya udah nikah aja, ternyata setelah menikah dia posesif, kemudian mengurung perempuannya, nggak boleh kemana-mana. Nah itu kan juga akan menjadi masalah Bu. Betul. Maksudnya kadang-kadang ta'aruf ini disalahartikan gitu. Betul, ya, nggak langsung ta'aruf juga berhasil kan, pasti kan ta'aruf kan ada yang berhasil, ada yang tidak gitu. Iya, ya. pacaran kan juga sama. Iya, nah betul. Itu dia. Ada yang pacaran 8 tahun, setelah setahun menikah malah cerai, divorce ya. Satu lagi Mbak, jadi menikah itu bukan kejar-kejaran lah, bukan perkara siapa yang cepat. Jangan tergesa-gesa dalam pernikahan. Jangan tergesa-gesa, itu pesan saya. Karena kalau Anda tergesa, mungkin karena nggak enak, waduh teman-temannya sudah menikah, jangan. Karena setiap orang punya prosesnya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi Anda harus mengetahui betul siapa orang yang akan Anda nikahi, keluarganya, terus latar belakangnya, kemudian juga dirinya terutama, dan semuanya Anda harus tahu betul. Oke. Nah Mbak, kalau dari Nasyiah sendiri terkait program keluarga ini ada nggak sih Mbak? Ada. Jadi begini, kalau sebelum pernikahan itu kami kan punya program Samara Course. Jadi Samara. Itu program persiapan sebelum pernikahan. Wah, nah ini bisa diikuti nih sama sobatmu nih sebenarnya program-program seperti ini. Betul, dan itu kan memang programnya pemerintah, ada Suscatin ya, kursus calon pengantin. Nah, bagi nanti yang akan menikah itu sudah, kalau yang sekarang kan sudah ada Suscatin, jadi ada kursusnya dulu, berapa kali pertemuan, baru nanti dapat kartu itu loh. Oh iya. Ya kalau sekarang kan bagus. Nah, dan pemerintah juga mengajak organisasi termasuk Nasyatul Aisyah. Jadi kami juga dalam Suscatin itu materinya lebih umum Mbak. Jadi tidak hanya menerima orang ngomong terus menerima, tapi kami lebih membuat pelatihan, tetapi serasa kita membuat sendiri. Jadi ada finansial, ada psikologis yang mereka sendiri yang ngisi, mereka sendiri yang menentukan, mereka sendiri yang mengelola, sehingga
si calon pengantin ini betul-betul sudah ada pengalaman, tidak Iya. hanya sekedar mendapatkan materi. Oke. Itu. Nah, itu kalau Samara Course dan itu sudah kami Jalankan gitu ya? sudah di beberapa wilayah daerah sudah melakukan itu dengan berbagai cara. Ada yang dengan Samara Course dengan pelatihan, ada yang dengan kajian tiap calon pengantin tiap berapa bulan sekali. Jadi Oke. sudah jalan. Oke. Terus kemudian kalau untuk konsep keluarga nih, Mbak, itu kan kami punya Keluarga Muda Tangguh Nasyaatul Aisyah atau Iya. KMTNA. Mm-mm. Kenapa nih ada? Nah, ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mbak Fafa, perceraian dan lain sebagainya. Jadi di usia pernikahan muda itu memang sangat rentan sekali untuk divorce. Bercerai. Ya. Antara 10 pernikahan yang cerai itu hampir 50%-nya adalah pernikahan di usia muda. Nah, karena angka yang tinggi ini kan ini menjadi sebuah keprihatinan. Ya. Sehingga kami Nasyaatul Aisyah ini kan teman-teman kami juga anggotanya juga seusia itu kan. Iya. Nah, kami peduli dan kami harus kita harus menguatkan nih keluarga kita. Apalagi kalau di usia Nasyaatul Aisyah itu kami hanya membayangkan pada anggota sendiri nih awalnya, Mbak. Iya. Anggota sendiri yang mereka sedang membentuk keluarga, membentuk karir, mereka juga harus berorganisasi, sehingga ini kan harus di-manage bagaimana caranya agar keluarga yang nanti dibentuk itu adalah keluarga yang Kuat, siap, tangguh iya, gitu yang ya. siap dengan berbagai kondisi. Misalkan pada masa pandemi seperti ini, ada 10 pilar Keluarga Muda Tangguh Nasyaatul Aisyah itu, Mbak. Iya. Jadi yang pertama kokoh, akidah dan akhlakul karimah. Wow, gimana tuh, Mbak? Iya, jadi kita harus memiliki akidah, tauhid, ya, terutama akhlak kita juga sebagai keluarga ini harus bisa lebih baik lah setelah berkeluarga, dan bagaimana keluarga itu juga menjadi pilar di masyarakat. Nah, terus kemudian yang kedua sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau itu ya keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya, insya Allah dia akan kuat dengan berbagai kondisi. Saya tidak mengatakan, di masa pandemi ini banyak keluarga yang tidak sehat, bukan itu persoalannya. Mesti banyak juga yang terkena penyakit, tetapi harus siap dengan penyakit itu. Misalnya dengan pandemi ini, COVID itu luar biasa untuk pasangan yang sudah menikah ya dan punya anak mungkin dan keluarga besar, itu luar biasa cobaannya karena mereka harus yang mungkin dirawat juga harus merelakan keluarganya untuk dirawat, dan jadi harus percaya dan lain sebagainya. Jadi itu kan penting ya. Terus yang ketiga mandiri. Wah, ini juga penting. Kemandirian, ya, keluarga harus bisa mengukur bagaimana daya ketahanan secara ekonomi. Selain itu juga mandiri dari keputusan, ya, mandiri secara pemikiran, dan juga tidak tergantung dengan orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, keadilan dan semangat al-ma'un ini, Mbak. Ini sebenarnya relasinya setara. Jadi yang kami inginkan adalah, yang kami maksudkan adalah keadilan di sini. Setiap anggota keluarga punya mendapatkan hak untuk mendapat keadilan. Istri, suami, anak. Jangan sampai ada dominasi. Kemudian yang kedua, adil dan semangat al-ma'un ini, setelah adil harus saling memberi. Iya, benar. Memberi pada anggota keluarga dan orang-orang di sekitar. Gitu. Kemudian yang kelima, misi perdamaian. Ini ada sebuah kajian yang menarik, Mbak, bahwa keluarga itu juga harus menjadi agen untuk mendamaikan. Mendamaikan berbagai hal, konflik dalam keluarganya ataupun juga mendamaikan pada potensi konflik di masyarakat. Karena kalau keluarga ini tidak bisa menahan konflik tersebut, ya bisa menjadi konflik yang lebih luas dari hanya urusan dapur misalkan. Dari hanya urusan jemuran. Iya, benar. Jemuran kabur di tetangga. Iya. Nah, atau jemur di lahan tetangga misalnya. Nah, jemur di lahan tetangga atau bebek kita masuk di lahan tetangga. Iya, benar. Ayam juga masuk di itu kalau misalnya tidak kita jaga rasa damai, bisa perang saudara, perang tetangga gitu. Yang keenam, demokrasi. Nah, demokrasi itu setiap keputusan yang kita ambil dalam keluarga itu dipastikan bahwa itu adalah keputusan bersama. Misalkan anak mau sekolah di mana? Jangan lupakan bahwa anak punya hak untuk memilih. Begitu juga suami dan istri. Itu ketika mau memutuskan, ya ayo saling urun pendapat.
begitu. Jangan hanya ada dominasi mayoritas, sehingga mereka yang ya istri, anak yang banyak menjadi korban ya, dan kemudian juga tidak didengar ya, tidak didengar masukannya, pendapatnya, itu nanti akan menjadi bias dalam rumah tangga itu. Kemudian yang ke-7, anti kekerasan. Iya, Nah, ini juga penting. apalagi masa pandemi nih, Benar. kekerasan banyak sekali Mbak, naik. Dan korbannya selain istri adalah anak. Iya. Anak yang dibunuh karena orang tua tidak mampu mendampingi pembelajaran online. Itu banyak sekali kasusnya. Iya. Nah, terus kemudian kesetaraan akses pendidikan, terus kemudian juga akses kesehatan, semuanya anggota keluarga kita harus bisa mendapatkan kesempatan itu sama. Iya. Terus yang ke-9, ramah lingkungan, Mbak, eco family. Nah, ini penting. Wow. Ini penting karena keluarga itu harus tidak hanya berpikir pada keluarga saja. Mereka juga harus memikirkan bagaimana keluarga ini bisa menyemaikan lestari di lingkungannya. Iya. Nah, dan terakhir tanggap bencana apapun. Bencana sosial, bencana alam, dan bencana pandemi, dan semuanya harus siap, termasuk bencana perselingkuhan. Iya, aduh, iya Bu, bener banget. Ya karena di pernikahan kita nggak tahu ya apa aja gitu. Misalkan pernikahan lagi adem tiba-tiba ada bencana, kita juga nggak tahu. Iya. Karena ya ini Banyak nonton drama Korea ya, jadi begini. bener. Oke, nah baik sobatmu semuanya, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih sama Mudia tentang gimana menjadi keluarga tangguh dari persoalan-persoalan nikah muda, kemudian perceraian, perselingkuhan. Terakhir nih Bu, sebelum kita closing ya, Oke. apa pesan Ibu nih sama sobatmu semuanya biar menjadi keluarga tangguh? Pesan utamanya. Oke. Ya. Oke, pesannya begini. Jadi pertama, menikah itu jangan tergesa-gesa. Iya. Tadi saya garis bawahi, menikah itu juga persoalannya tidak hanya psikologis, tidak hanya sosial, agama, ekologis juga, dan masih banyak lagi. Maka harus dipersiapkan. Iya. Kemudian setelah Anda menikah, Anda ingat menikah itu adalah proses belajar yang sangat panjang, dan lulusnya kapan kita tidak akan tahu. Maka dalam proses belajar itu harus diupayakan untuk selalu belajar, diupayakan untuk selalu memperbarui, dan berusaha untuk selalu lebih baik. Nah, terus inti dari semuanya adalah cinta. Iya. Aduh, sekali-kali lah saya ngomong cinta ya. Iya bener Bu. Nggak hanya program aja. Iya bener. Jadi Serius nih dengernya langsung. cinta itu memang akan datang dan pada orang ataupun pada kesempatan yang kita tidak menduganya sama sekali. Karena cinta itu juga anugerah. Iya. Tanpa cinta itu kan juga nggak hanya cinta sama sesama dengan lawan jenis ya. Tetapi cinta itu kan sangat humanis. Cinta itu juga sangat manusiawi, dan cinta itu sangat bermartabat. Tetapi kalau kita tidak merawat cinta menjadi tidak bermartabat, cinta menjadi tidak humanis, cinta menjadi serakah, dan kemudian cinta itu menjadi menghancurkan. Wow. Aduh, merinding saya dengernya Bu. Waduh. Mbak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena cinta itu ya tadi anugerah, dan itu hal yang harus kita syukuri. Tetapi kalau kita tidak bisa merawat cinta itu, dia akan lepas begitu saja dan bisa merubah semua yang bagus, yang damai menjadi berantakan. Porak-poranda gitu ya. Betul. Dan sobatmu, saya cuma ingin menyampaikan kita tidak tahu kapan Allah memberikan kita ini rasa cinta ya. Tetapi kalau bisa, Anda juga bisa mengatur cinta itu dengan manajemen cinta, sehingga cinta yang Anda dapatkan, cinta dengan siapapun, termasuk keluarga kita, termasuk dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman di Muhammadiyah, dan semuanya begitu, itu menjadi lebih baik kalau kita bisa mengelolanya. Wow. Gitu.
Amazing sih Mbak. Wah, kapan-kapan deh kayaknya harus nih Ya tentang bahas kita tentang sekali-kali cinta, ya. sekali-kali. Ya Mbak Dia, terima kasih banyak Oke, telah sama-sama. hadir di Lensamo Podcast hari ini. Kita senang banget, kita ngobrolin banyak hal termasuk soal cinta barusan ya. Iya. Ya, dan untuk sobatmu semuanya, Fafa mau ngingetin jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan 5M dan jangan lupa untuk selalu dengerin Lensamo Podcast di Anchor dan Spotify. Bisa juga disaksikan di YouTube Muhammadiyah Channel. Oke, sampai jumpa lagi. Fafa undur diri. Mbak Diah, terima kasih sekali lagi ya. Makasih. Oke, Sampai makasih, jumpa lagi Fafa. sama sobatmu ya Iya. di topik yang lainnya. Lensamo Podcast selalu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.